Van Diemen's Land adalah sebuah film thriller Australia 2009 yang berlatar tahun 1822 di Tasmania kolonial. Film ini mengikuti kisah nyata dari seorang narapidana Irlandia yang terkenal, Alexander Pearce, tentang pelariannya bersama 7 narapidana lainnya. Hai sahabat, ketemu lagi di channel Hitspedia yang selalu siap berbagi info-info terbaru. Yap, kali ini kita akan membahas film Van Diemen's yang dirilis pada tahun 2019. Lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau. Itulah yang dialami oleh Alexander Pearce dan teman-temannya sesama narapidana, saat berusaha meloloskan diri dari tanah pembuangan yang terkenal dengan nama Van Diemen. Tapi apa mau dikata, itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan. Alexander adalah salah satu dari sekian banyak narapidana dari Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang dibuang pemerintah Inggris ke benua baru yang kini dikenal dengan nama Tasmania. Tidak pernah ada yang bisa lolos dari tanah pembuangan Macquarie Harbour, atau yang lebih sering disebut gerbang neraka. Di sana tertulis tinggalkan semua harapan kalian yang memasuki tanah ini. Baru saja memasuki tempat itu, Alexander seketika langsung merasa tertekan padahal kejahatan yang dilakukannya bukan hal besar. Tapi, saya tidak akan spoiler dari awal, apa yang telah dilakukan oleh Alexander yang membuatnya bisa dikirim. Dimulai dari ke-8 orang narapidana yang sedang dibariskan menghadap sungai yang memiliki suhu dingin. Kemudian mereka berenang ke arah perahu yang akan mengantarkannya menyeberangi sungai menuju hutan. Satu persatu mereka berhasil mendekati perahu dengan kondisi tubuh yang menggigil karena kedinginan. Sesampainya di dalam hutan, masing-masing dari mereka menebang pohon dengan diawasi hanya oleh 1 orang penjaga saja. Penjaga merasa mustahil jika seandainya ke-8 tahanan tersebut berniat untuk kabur ke dalam hutan yang telah dipastikan tidak akan menemukan jalan pulang. Pada saat itu Robert mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dan melihat situasi sekitar hutan. Pada saat istirahat terlihat semua para tahanan hanya diberi jatah makan sepotong roti. Lalu penjaga berbaik hati akan membagikan daging kambing kepada mereka, tetapi tidak ada satupun yang mau menerima tawaran tersebut. Gelagat aneh yang dirasakan si petugas, membuatnya sadar jika Robert tidak terlihat di sekitar mereka. Dari arah belakang, Robert pun menyerang si penjaga tersebut diikuti narapidana yang lainnya. Mereka mengikat penjaga tersebut di balik pohon, kemudian mereka semua meninggalkannya dan membiarkannya mati kedinginan. Ketika Robert dan teman-temannya berlari menuju perahu, ternyata ada 2 orang penjaga yang baru saja menyusul ke pulau tersebut, dan terjadilah aksi pengejaran sehingga mereka terdorong memasuki hutan yang terkenal angker dan belum terjamah oleh siapapun. Setelah lolos dari pengejaran, Robert mulai mengambil peran memimpin mereka menuju timur tanpa kompas dan petunjuk arah apapun. Lalu ke-8 narapidana tersebut melangkah memasuki hutan liar itu. Pada saat perjalanan Tom mengeluh kedinginan dan berbicara ingin menyalakan api. Hal itu tentu tidak boleh dilakukan karena asap yang ditimbulkan bisa memancing petugas datang ke tempat mereka berada. Alexander dan Dalton bersepakat apabila mereka tersesat, maka keduanya akan kembali ke tempat semula. Dari ke-8 orang narapidana itu nantinya akan terbentuk beberapa kubu. Alexander dan Dalton berusaha keras untuk menjaga akal sehatnya untuk tidak terlalu percaya kepada Robert. Robert yang dianggap sebagai pemimpin ternyata sebenarnya dikendalikan oleh Travers karena mereka berdua telah bersahabat sebelum diasingkan ke tanah pembuangan. Sedangkan anggota yang lain hanya pasrah dan mengikuti alur perjalanan mereka. Di hari kedua, ke-7 anggota narapidana mengikuti Robert menelusuri jalur sungai.
Dalton yang dari pertama tidak percaya kepada Robert sedikit bergurau bermaksud untuk menyindir Robert yang nampak bingung menentukan arah jalan mereka selanjutnya. Thomas, satu-satunya tahanan dari Inggris, sering mendapatkan bulian dari tahanan lain yang kebanyakan berasal dari Irlandia. Canda dan tawa masih menghiasi mereka, sambil menikmati sisa makanan. Robert dan Travers yang baru saja datang dijadikan lelucon oleh Dalton yang menganggap mereka sebagai sepasang kekasih karena keduanya sering kali menghabiskan waktu bersama. Tanpa tahu sebenarnya ada yang sedang mereka rencanakan. Robert menampilkan wajah penuh dendam atas sindiran yang diucapkan oleh Dalton. Di perjalanan kali ini jalur yang ditempuh yaitu menaiki gunung. Ada dua orang kakek-kakek bersaudara bernama Ned dan Ken yang dimana Ned merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendakian. Lalu Ken berusaha membantu Ned agar terus berjalan sebelum ditinggalkan oleh yang lain. Sesampainya mereka di puncak, pemandangan yang terlihat, masih hamparan pegunungan Tasmania. Dan tiba-tiba musim salju tiba, 8 orang narapidana itu mulai merasakan panik terutama Ned yang kondisinya semakin melemah. Setelah cuaca ekstrim hal lain yang harus mereka hadapi adalah kehabisan bahan makanan. Hal tersebut membuat Dalton memarahi Robert dan meminta pertanggungjawaban jika seandainya mereka semua merasa kelaparan. Mengingat hutan yang sedang mereka tempati saat ini nyaris tidak ada kehidupan sama sekali dan tidak ada hewan buruan. Naik turun gunung mereka lakukan tanpa kepastian apapun. Dalton terluka di bagian kakinya. Kondisi itu membuatnya mendesak Alexander agar mau kembali ke tempat asal mereka melarikan diri. Tetapi Alexander masih takut jika harus berpisah dengan Robert dan rombongannya. Akibat kelaparan perubahan sikap dan emosi mereka mulai tidak stabil, dan kerap menimbulkan keributan antara satu sama lain. Mirisnya, seorang anggota bernama Matt mencoba merebus potongan jaket yang terbuat dari kulit domba, tetapi tidak bisa dikonsumsi hingga pada saat malam itu menjadi hari pertama mereka untuk belajar menahan lapar. Besoknya Alexander berjalan ke arah hutan sendirian. Lalu mendengar suara Robert dan Travis yang sedang merencanakan sesuatu. Keduanya hanya membocorkan rencana itu kepada Alexander dan Matt, tentang cara bertahan hidup dengan mengorbankan salah satu di antara ke-8 orang tahanan untuk dikonsumsi bersama. Alexander kaget ketika Robert memutuskan untuk menjadikan Dalton orang yang akan dikorbankan. Setelah sepakat, Alexander kembali menemui Dalton. Bahkan Dalton sempat menghibur Alexander yang terlihat seperti kebingungan. Namun ia tetap tidak ada niat sedikitpun untuk menyelamatkan sahabatnya. Keempat orang yang tahu rencana itu sedang menunggu momen yang pas untuk menghabisi Dalton. Pada saat menjelang pagi, Robert melayangkan kapak tepat di kepala Dalton. Sebagian anggota tubuh Dalton direbus, tapi hanya 3 orang yang mau memakannya. Di tengah perjalanan Ned dan Ken diam-diam kabur ke arah lain. Saat melihat kedua kakek itu lari, Tom histeris. Apalagi ia harus membawa sisa potongan tubuh Dalton yang nantinya akan dimakan kembali. Kemudian mereka melihat sungai dengan arus yang deras. Alexander memberanikan diri berenang menyeberangi sungai itu sehingga yang lain pun mengikutinya. Menyadari harus memakan daging temannya sendiri, membuat Tom sulit menerima kenyataan dan mulai kehilangan fokus. Disitulah kesempatan Robert menjadikan Tom sebagai korban berikutnya. Tom dijadikan menu makan malam, sedangkan sebagian tubuhnya lagi dimasukkan ke dalam kantong yang sebelumnya berisi potongan tubuh Dalton. Travers menertawakan kejadian itu seolah ia tidak merasa bersalah dengan setiap peristiwa yang telah terjadi. Mereka meningkatkan kewaspadaan saat melihat Robert sedang memegang kapak di tangannya. Robert meminta kepada Matt untuk membawakan kantong pasokan makanan. Ia pun mengatakan akan membawakan kantong itu asalkan kapak yang dipegang Robert diserahkan kepada Matt, dan akhirnya Matt dapat memegang kapak itu. Sejak awal pelarian, diduga Robert sudah merencanakan semuanya. Ia tahu kondisi hutan yang tidak memiliki peluang bertahan hidup. Sebelum bernasib sama seperti Tom dan Dalton, Matt mengajak Alexander untuk melarikan diri bersama. Namun Alexander tidak fokus dan sulit merespon sesuatu. Diceritakan pasokan makanan sudah habis. Mereka kembali merasakan kelaparan, lalu Matt membuat sup dengan memasukkan beberapa tanaman liar.
Siapa tahu dapat sedikit menghilangkan rasa lapar. Setelah dicoba, Matt memuntahkan sup itu karena rasanya pahit. Saat posisi itulah Robert memukul kepala Matt, namun Matt berhasil melawan balik serangan Robert. Akibat pukulan itu, kondisi Matt semakin memburuk. Matt memberi kepercayaan kepada Alexander dan menyerahkan kapaknya agar dapat mengawasi Robert dan Travers, tapi yang terjadi malah Alexander mengkhianati Matt dan menjadikan Matt korban selanjutnya. Seperti biasa, tubuh korban dimasukkan ke dalam kantong makanan dan kali ini Alexander bertugas membawa kantong tersebut. Di balik rangkaian tragedi yang tengah terjadi tersimpan fakta mengerikan bagi si pembawa kantong persediaan makanan. Tom yang awalnya membawa kantong berisi tubuh Dalton kini berakhir di dalam kantong itu. Sama halnya dengan Matt yang membawa kantong berisi tubuh Tom kini berakhir di dalam kantong yang sekarang jatuh ke tangan Alexander. Suatu hari terjadi peristiwa di mana Travers dipatuk ular setelah melewati kawasan padang rumput. Melihat kejadian itu, Alexander merasa senang dikarenakan otak di balik kegilaan yang telah terjadi adalah atas ide Travers. Robert menjaga Travers karena mulai merasa terancam dengan gerak-gerik Alexander. Esoknya Travers sudah tidak sanggup meneruskan perjalanan, akan tetapi Robert berusaha memapah Travers hingga menyeberangi sungai. Travers meminta supaya dijauhkan dari Alexander. Melihat tidak ada lagi harapan, Robert akhirnya mengizinkan Alexander menghabisi nyawa Travers. Malam harinya, Robert mengambil lagi kapaknya, sesudah dipakai oleh Alexander untuk menghabisi nyawa Travers. Ketakutan yang dirasakan oleh Tom dan Matt, kini Robert dapat merasakan, bagaimana ia membayangkan berada di dalam kantong makanan dalam kondisi terpotong-potong. Sebenarnya, Robert merupakan seorang pengecut yang takut mati. Ia merasa memiliki kekuatan karena selalu didampingi dengan ide-ide gilanya Travers. Kemudian perjalanan kembali dilanjutkan, keduanya memilih saling berjauhan satu sama lain. Hal itu dilakukan atas keinginan Robert. Singkat cerita, akhirnya mereka sedikit lagi menemukan jalan pulang. Alexander dihantui dengan kehadiran Dalton. Di malam hari, Robert terlihat gelisah dan berusaha untuk tidak tidur. Ia merasakan firasat buruk, dan saat terbangun dari tidur Alexander sudah berada di samping Robert. Akhir cerita Alexander mengambil sedikit di bagian leher Robert yang dimakannya langsung secara mentah-mentah. Lalu bagaimana dengan nasib Alexander Pers setelah ini? Ini dia kisah lengkap film ini. Alexander Pers berwarga negara Irlandia. Saat itu ia berusia 29 tahun ketika dikirim ke tanah pembuangan, atau lebih dikenal dengan tanah Van Diemen's pada tahun 1819. Alasan Alexander dihukum karena telah mencuri 6 pasang sepatu dan dijatuhi masa hukuman 7 tahun di pengasingan. Alexander beberapa kali berusaha melarikan diri, namun ia selalu gagal. Ada banyak hal yang membuatnya tidak tahan, yaitu sering mengalami kekerasan fisik dan kelaparan. Ia pun merencanakan pelarian lagi dengan ketujuh tahanan pada saat bertugas menebang pohon di dalam hutan. Setelah lebih dari 100 hari, Alexander kembali tertangkap, sedangkan ketujuh narapidana lainnya dinyatakan hilang di dalam hutan. Tetapi itu hanya dugaan polisi saja. Sebelumnya, Alexander bersaksi bahwa dia dan sesama narapidana terpaksa memakan satu sama lain untuk bertahan hidup, tapi tidak ada yang percaya dengan pengakuan Alexander. Petugas polisi akhirnya penasaran dan melakukan pencarian penyisiran setiap jejak yang pernah dilewati ke-8 tahanan itu. Satu persatu fakta itu pun terkuak dengan ditemukannya bagian-bagian tubuh manusia di beberapa titik. Alexander tercatat dalam sejarah sebagai salah satu narapidana paling terkenal di Australia. Karena ada satu faktor utama yang membedakannya dari orang lain, yaitu dia mengaku seorang kanibal. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang kehidupan awal Alexander Pers. Ia lahir di County Monaghan, Irlandia pada tahun 1790 dan bekerja sebagai buruh tani. Menurut catatan Alexander tinggi di bawah rata-rata pada masa itu dengan kulit bopeng.
rambut coklat dan mata coklat. Alexander tercatat beberapa kali mencoba melarikan diri. Ia pun akhirnya dipindahkan ke Pulau Sarah. Terletak di pantai barat Tasmania, tempat itu dipandang sebagai tempat terbaik untuk memenjarakan narapidana yang paling memberontak karena lokasinya yang terpencil. Perairan di sekitarnya sangat berbahaya sehingga hanya sejumlah kecil narapidana yang bisa tiba di tempat itu karena beberapa kali kapal karam saat mencoba melewati jalur laut yang sempit dengan perbekalan terbatas. Cuaca dingin yang membekukan, sering dicambuk dan kerja keras yang melelahkan. Maka tidak heran jika para tahanan mencoba melarikan diri dari Pulau Sarah. Kurang dari 8 minggu setelah kedatangannya ke Pulau Sarah, Alexander dan 7 narapidana lainnya nekat melarikan diri ke dalam hutan tanpa memiliki persediaan makanan, tanpa petunjuk arah dan tanpa ada seorang pun yang tahu kondisi hutan yang akan mereka jelajahi. Rencana awal mereka adalah menemukan perahu dan berlayar ke utara dari pelabuhan Macquarie Harbour menuju Pulau Pasifik. Tapi rencana itu gagal setelah tahu ada 2 orang petugas yang dikirim untuk mengawasi aktivitas ke-8 narapidana tersebut. Saking takutnya tertangkap, mereka akhirnya lari ke dalam hutan yang mengelilingi pelabuhan menuju ke timur. Setelah 10 hari berada di dalam hutan, mereka akhirnya sadar bahwa tidak akan bertahan lebih lama lagi kecuali mereka memiliki makanan. Setelah 110 hari berhasil kabur, Alexander ditangkap kembali sendirian saat ia berhasil mencapai sisi lain Tasmania. Alexander saat itu memberitahu para pejabat bahwa setelah hanya dia dan Robert Greenhill yang tersisa, dia menunggu Robert tertidur dan membunuhnya dengan kapak sebelum memakan mayatnya mentah-mentah. Alexander berhasil sampai di distrik pemukiman, di mana ia dibantu oleh seorang mantan narapidana yang bekerja sebagai pengembala. Dia bertahan selama beberapa minggu dengan merampok peternakan dan mencuri domba sebelum dia kembali tertangkap. Meskipun polisi sudah menemukan beberapa jejak yang dapat membenarkan pengakuan Alexander tentang mereka yang saling memakan satu sama lain, tetap saja tidak ada yang percaya dengan ucapannya, karena dianggap terlalu dibuat-buat, dan hanya sekedar ingin mengalihkan perhatian. Timbul spekulasi di mana polisi menduga bahwa Alexander sedang berusaha menutupi keberadaan teman-temannya yang kemungkinan besar bersembunyi di Tasmania. Bertahan hidup sebagai penjaga hutan, Alexander dikembalikan ke Pulau Sarah untuk melanjutkan masa tahanannya, tapi ternyata tidak sampai di situ. Alexander merencanakan pelarian lagi dengan seorang narapidana muda bernama Thomas Cook. Sayangnya, pelarian itu dapat digagalkan. Saat penangkapan Alexander kali ini, polisi menemukan daging manusia di saku celana Alexander. Kemudian Alexander memberitahu petugas penjara bahwa alasan Thomas hilang karena sudah berada di dalam perut dan saku celananya. Akhirnya polisi percaya kepada semua ucapan Alexander, ia pun dikembalikan ke Pulau Sarah. Alexander didakwa telah membunuh dan memakan teman-teman narapidananya dan dijatuhi hukuman gantung. Alexander Peirce digantung pada tanggal 19 Juli tahun 1824. Kemudian jenazahnya dibawa ke ahli bedah. Tengkorak Alexander berakhir di Amerika Serikat sebagai bagian dari koleksi Dr. Samuel George Morton yang percaya bahwa kapasitas tengkorak menentukan kemampuan intelektual seseorang. Pada tahun 1968 tengkorak Alexander berakhir di University of Pennsylvania dan tetap ada sampai hari ini. Kisah Alexander Peirce si narapidana kanibal adalah salah satu kisah horor terbesar dalam sejarah Australia, tapi di luar kisah mengerikan itu, ini juga merupakan kisah kelangsungan hidup seorang pria yang seperti banyak narapidana lainnya tidak pantas menerima hukuman yang disamaratakan dengan para kriminal tingkat tinggi di saat ia hanya melakukan kejahatan kecil. Itulah akhir dari pembahasan film Van Diemen's Land. Terima kasih telah menonton cerita ini. Sekian info dari kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya dari Hitspedia.